Alright guys, sebelum kita masuk ke pembahasan soal kali ini, I want to say something. A new program is coming, everyone. Woo, look at the granny. She looks so happy. Okay, yay! Anyway, hi Sobat Booster. Coming back again with me, Ari, the head teacher of Bahasa Booster. And so sorry guys, aku agak telat nih uploadnya ya, video baru minggu ini. Biasanya kan kita rilis setiap minggu ya, atau setiap hari Senin ya. Tapi ini baru hari Kamis. Maybe hari Jumat sih lebih tepatnya ya. Baru tayang videonya. But that's not without a reason, ya, bukan tanpa alasan. So let me give you a quick life update. Nah, jadi aku lagi super sibuk nih ya bikin upgrade besar-besaran untuk program TOEFL e-course, teman-teman. Dan hasilnya gimana? Let's see. Gila banget nih hasilnya, teman-teman ya. TOEFL e-course. Sekarang paket TOEFL e-course di Bahasa Booster tuh hadir dalam 3 pilihan. Ada Booster Lite, Booster Pro, dan Booster Max ya. Dan harganya start from 199K. Oh, look at that. She looks so happy. Wow, ya. Cuma 199.000 aja, teman-teman. Dan dapat apa aja sih 199 itu dengan harga segitu, teman-teman? Wow, let's see. Teman-teman bakal dapat akses lifetime loh ya, nggak usah beli-beli lagi, ke 34 lebih materi dan video course TOEFL ITP plus, masih ada plusnya lagi, 1000 plus, nggak 1000 doang, tapi 1000 plus latihan soal premium nih teman-teman ya. Dan bisa diakses at least, paling nggak teman-teman bisa akses 6 bulan bahkan sampai 12 bulan. Sampai 1 tahun ya teman-teman. Nah jadi ini nggak cuma, oh beli terus habis itu 1 bulan doang terus selesai. No, no, no. Ini aksesnya minimal 6 bulan teman-teman ya. So that's really worth it, right? Plus, dapat plusnya lagi nih. Termasuk 10 kali prediction test. Nggak cuma 1, 2 kali, nggak cuma 3, nggak cuma 4, 10 kali prediction test, teman-teman ya. 199, really, that's really worth it, right? Dan khusus buat kalian yang ambil paket Pro Max ya, Pro dan Max. Khususnya paket Max, teman-teman akan dapat free webinar tiap bulan. Tiap bulan free loh, dan itu nggak 1 bulan doang. Selama 1 tahun penuh, teman-teman. Khusus paket Max. Kalau paket Pro gimana, Kak? Tetap dapat free webinar, tapi 6 bulan ya. Ya kalau beda harganya tipis, kenapa nggak sekalian yang 1 tahun gitu kan ya teman-teman. Dan itu free tiap bulan. Teman-teman nggak perlu bayar lagi tiap bulan. Oh ada webinar Bahasa Booster pengen ikut. Bayar lagi, bayar lagi. No, you don't need that. Tinggal datang ke kelas. Kalau teman-teman sudah punya paketnya Pro atau Max ya. Gitu deh. Wow. So kebayang nggak sih serunya? 199K mulai dari situ udah dapat segini banyaknya amunisi buat belajar TOEFL ITP ya, udah nggak usah bingung-bingung lagi yang beli buku lah, cari materi lah, nyari latihan soal, buka YouTube ini, ke website itu, nggak perlu. Udah di Bahasa Booster aja, you got everything. Dah, aku kasih itu semua buat kalian ya. Gitu deh. Cuma, ini nih teman-teman saran aku ya, mending buruan chat adminnya deh. Sekarang. Kenapa? Buat tanya-tanya lah, mau tanya-tanya detailnya, atau bahkan amanin sekarang promonya teman-teman. Soalnya gini, banyak banget nih viewers baru, tapi yang dilihat itu video lama, kayak udah beberapa bulan lalu. Promonya udah habis teman-teman ya. Kemarin ada yang tanya, Kak promonya masih nggak? Sudah habis. Itu video sudah berapa bulan yang lalu gitu. Jadi sekarang langsung chat adminnya ya, kalau teman-teman pengen amanin promonya, karena ini nggak ada terus nih. Nggak tahu kapan nanti akan habis gitu kan ya teman-teman. Jadi silakan nomornya admin atau mungkin link ke programnya ini udah aku taruh di deskripsi video ya teman-teman. Dan pastikan nih viewers baru subscribe, nyalakan notifikasinya. Jangan sampai ketinggalan info-info promo kayak gini lagi dan tips-tips yang akan kita bahas sedemikian rupa di setiap video barunya, oke? So make sure you subscribe and turn on your notifications. Anyway, alright, itu dia live update dari aku tentang
Ya live update, more like tentang program baru lah ya, yang bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan skor TOEFL impian tanpa perlu mahal, tanpa perlu ribet ya. Langsung amanin promonya, chat admin sekarang. Anyway, let's get back to the topic. Mhm. Hari ini seperti biasa kita akan, membahas soal written expression TOEFL ya. Khususnya ini kita masuk ke nomor 25. Nanti kita akan preteli 360 degree deep dive ya. Kita akan lihat tentang subject verb agreement, prepositions, dan word forms. Muncul lagi nih word forms. Kayaknya kita sempat bahas ya di soal sebelumnya dan ya memang itu salah satu yang paling sering muncul di written expression. Bener-bener literally kayak kalau teman-teman nggak paham betul tentang word forms ini akan banyak susahnya daripada banyak mudahnya gitu. So anyway, let's take a look at the question. There you go. Leontyne Price ranks among the most celebration sopranos of her time. I will give you like 30 seconds seperti biasa ya, 30 detik untuk berpikir. Silakan dinikmati waktunya, tapi jangan terlalu menikmati karena ntar waktunya habis. 30 detik teman-teman. Itu udah standarnya seperti itu ya. Kalau kurang bisa di-pause, tapi kalau merasa kurang lama waktunya berarti teman-teman butuh latihan lagi, belajar lagi. Boom, waktunya sudah habis 30 detik. Aha, boleh di-pause, boleh dengarkan pembahasannya ya. Oke, mari kita lock in, kita kunci jawaban teman-teman. Jangan diubah di tengah-tengah ya. Hmm. Anyway, mulai dari alpha dulu. Leontyne Price ranks. Nah, this is ini bisa diperbesar nggak sih? Oke. Apa tadi? Leontyne Price ranks. A, subjek habis subjek verb ya kan teman-teman. Kalau teman-teman bingung ini caranya nyari verb gimana ya? Seperti biasa cari subjeknya dulu. Karena verb itu habis subjek, oke? Kalau teman-teman sudah ketemu subjeknya, otomatis pasti ketemu verbnya, nggak mungkin nggak. Kecuali kalau verbnya salah, mungkin ini bukan diganti yang lain gitu ya. Itu baru berarti jawabannya A dong kalau dia bukan verb ya kan. Tapi ini verb kok teman-teman, rank itu adalah verb ya. Ingat, salah satu cara yang paling gampang untuk kita menentukan ini verb bukan sih. Verb itu biasanya bisa dikasih ing atau ed atau s kayak gitu ya. Nah, kita kan rank, oh bisa nggak sih kita kasih ing ranking? Make sense, masih masuk akal. Berarti betul, rank adalah verb ya. So, ini sudah betul subjek dan verb ya kan. Nah, verb yang digunakan adalah verb one pakai s ya, berarti ini ranks. Mhm. Dan ketika yang dipakai itu verb one, pasti permasalahannya adalah subject verb agreement. Tadi sudah ada teasernya ya di depan tentang subject verb agreement. Nah, subjeknya ini singular, Leontyne Price cuma satu, tunggal ya. Berarti verbnya juga harus pakai s. Verb satu, tunggal ya. Gitu. Kalau subjeknya tunggal, verbnya wajib ditambah s. Selalu seperti itu. Kapanpun teman-teman ketemu, oh verb satu wajib dicek. Ini benar nggak sih pakai S atau jangan-jangan harusnya nggak pakai S gitu. Kalau sudah cocok, ya berarti no problem. Selesai. Itu untuk jawaban A ya. Next. Kalau nggak ada masalah dengan A, kita lanjut ke B. Among the most celebration sopranos. The most celebration sopranos. Celebration, ingat ya, akhiran tion sama seperti television. Oke, ya. Akhiran tion itu untuk noun ya, teman-teman, sama seperti television. Ini adalah noun. Noun, apapun yang akhirannya tion itu adalah noun ya. Celebration, television, promotion, communication, activation, celebration, balik lagi deh. Dan tion yang lain ya. Gitu. Cuma biasanya biar lebih enak kita ngapalinnya seperti biasa ya, kita nggak, oh akhiran shen, akhiran tion, akhiran sion. Not like that, otak kita nggak kebayang ya. Ingat-ingat satu contoh yang sederhana yang relatable bagi teman-teman ya. Oh celebration, misalnya kita ingat-ingat television, kayaknya pernah aku kasih deh tips ini ya. Coba dicek video-video sebelumnya ya, dicatat juga. Heeh. Oke, tapi kalau teman-teman baru nonton yang ini that's okay. Habis ini silakan ditonton video yang lain ya.
Oke, anyway, untuk Shen, teman-teman coba ingat-ingat television. Jadi kapanpun ketemu Shen, ingatnya television. Celebration, oh sama kayak television. Promotion, oh sama kayak television. Mastication, oh sama kayak television ya. Jadi meskipun nggak tahu ini vocabnya apa ya, tapi mirip dengan television akhirannya. Television itu adalah suatu benda. Bisa kita lihat, bisa kita sentuh, bisa kita dengarkan suaranya, ya kan? Oh, berarti dia adalah noun. Gitu. Nah, jadi kan enak ya kita menghafalkannya daripada akhiran "tion", akhiran "tion". Apa itu? Otak kita nggak nangkep. Gitu. Anyway, back to the topic. Jadi celebration adalah noun ya. Ini salah. Kenapa salah? Nanti kita kita jelaskan nanti di belakang ya. Tapi kita simpen dulu. Oke, jawabannya berarti B. Ini salah. Mhm. Kalau teman-teman sudah tahu duluan, boleh dikasih tahu di kolom komentar, pause dulu videonya. "Oh, bravo, salah karena begini begini begini." Nanti akan aku like, akan aku kasih, tambahan sedikit kalau mungkin lumayan kurang pas ya, lebih tepatnya. Kalau memang butuh perbaikan akan aku kasih perbaikannya. Kalau sudah oke, I will say, "Oh, that's really nice, perfect." Seperti itu. Anyway, jadi jawabannya yang B. Now kita coba yang C dulu ya. Of. Of itu adalah preposition ya teman-teman. Sama seperti in, on, at, of, with, without, by ya. Mhm. Itu semua adalah preposition. Prep gitu aja lah ya. Mhm. Preposition seperti biasa di video-video sebelumnya juga sudah saya kasih tips ya. Kalau teman-teman nggak ngerti aturannya, skip aja. Anggap aja udah benar. Dan memang benar kan ternyata jawabannya B, bukan yang C. Karena jarang jawabannya itu yang pakai preposisi. Gitu. Biasanya hanya muncul sebagai pelengkap atau jebakan gitu ya. Intinya preposisi itu suatu penghubung kata benda ya. Jadi kalau teman-teman lihat, oh of ini menghubungkan dua kata benda. Ada sopranos sama her time. Oh, berarti ya sudah fine gitu kan ya, sesuai fungsinya. Oh, preposisi menghubungkan 2 kata benda. Kata benda satu sopranos, kata benda 2 her time. Ya sudah fine gitu. Teman-teman nggak perlu bingung, "Oh oh off ini off harusnya diganti in, ini harusnya diganti at, ini harusnya diganti by." Nonsense, nanti aja itu. Kalau teman-teman nggak bener-bener tahu penggunaannya, kapan pakai off, kapan pakai by, kapan pakai in, udah skip aja. Yang penting basic function-nya, fungsi dasarnya sudah benar. Oh, oke, menghubungkan 2 noun, that's it. Selesai ya. Ya sudah, berarti C nggak ada masalah. Kalau teman-teman tanya, "Terus off ini, fungsinya kenapa sih?" Secara spesifik, tadi kan secara umum ya menghubungkan 2 noun gitu. Secara spesifik, off itu biasanya digunakan untuk, menghubungkan atau menunjukkan kepemilikan di situ teman-teman ya. Mhm. Nah, in this case, dalam kalimat ini, off di sini menunjukkan kepemilikan terhadap waktu gitu. Jadi sopranos pada masanya, yang memiliki masa tersebut gitu kan ya, yang memiliki masa-masa kejayaan itu misalnya kayak gitu. Oke, makanya di situ pakai of ya, gitu. But again, biasanya preposisi itu tidak ada rumus tertentunya ya, biasanya cenderung lebih ke vocabulary, kayak apa yang mau kita utarakan di situ, ya itu yang kita pakai, gitu. Oke, makanya balik lagi ini kalau teman-teman nggak banyak baca, pasti susah, gitu. Mhm. So let's just skip that and anyway that's correct ya. Oh I mean jawabannya bukan C, tapi C sudah betul secara grammar maupun secara vocab. Nah sekarang kita coba lanjut ke D, time, waktu. Waktu adalah noun, ini tadi sudah kita bahas kan ya, ya nyambungnya dengan C ini teman-teman ya, makanya sekali lagi di written expression khususnya, teman-teman wajib lihat nih kiri kanannya apa. Suatu kata itu nggak berdiri sendiri. Jadi jangan teman-teman overthinking kayak time ini benernya kenapa ya? Bener atau salah ya? Nggak akan tahu kalau teman-teman nggak lihat kiri kanannya. Karena kita menentukan dia betul atau salah tergantung kiri kanannya apa. Sama kayak yang A tadi misalnya. Oh, ranks, kita tahu dia betul pakai S karena apa? Karena kita tahu subjeknya satu, misalnya kayak gitu kan ya.
Mhm. Kita tahu of betul karena apa? Karena dia menghubungkan 2 noun, kirinya noun, kanannya noun. Gitu, teman-teman, oke? Jadi yang delta otomatis juga sudah betul mengikuti of, ini of menghubungkan 2 noun, dia butuh noun, di sini dikasih noun, jadi sudah betul. Her itu kepemilikan kan ya? Nah, kita sebutnya possessive ya, teman-teman, kepemilikan. Makanya kalau teman-teman punya pacar posesif tuh ini maksudnya, rasa ingin memilikinya tuh sangat besar. Ih, posesif ya. Nah, habis ini teman-teman pasti akan inget terus, oh ternyata itu maksudnya posesif. Nah, tapi sekarang ingetnya nggak cuma tentang teman atau mantannya teman-teman ya, tapi juga tentang grammar. That's possessive. Tuh, ini sebutannya posesif juga, menunjukkan kepemilikan gitu ya. Nah, kepemilikan kan perlu bendanya apa? Milikku, pacarku gitu kan ya misalnya ya. Nah, ini juga sama, her butuh bendanya dan bendanya di sini adalah time, waktunya, masanya gitu. Kalau mau di bahasa Indonesia kan her itu artinya cuma nya. Nah, nya kan nggak bisa berdiri sendiri gitu. Nya gitu doang. Apanya yang nya? Gitu. Miliknya, waktunya, tasnya, laptopnya, misalnya kayak gitu. Nggak bisa cuma nya. Apanya? Bahkan saya nanya apa aja, eee, pakai apanya gitu kan, nggak cuma nya gitu doang, tapi apanya, tasnya, laptopnya gitu kan ya. Gitu. Jadi yang delta sudah betul, melengkapi dari of, tadi butuh noun, harus juga butuh noun, seperti itu ya. Dan time, kalau ada yang nanya nih misalnya, "The time itu kenapa nggak dikasih S, Kak?" Misalnya kayak gitu ya. Ini salah satu hal yang umum, kesalahan pemula kalau kata saya ya, biasanya pemula itu saking banyaknya grammar-grammar yang dipelajari, jadi merasa kayak, "Ini harus ada suatu grammar yang aku terapkan di sini." Padahal that's not the case gitu ya, mhm. Time atau waktu, itu nggak bisa dihitung teman-teman, jadi nggak bisa dikasih as times gitu, heeh, ya. Loh, gimana kalau kita ngomongin jam 5, jam 10 kan itu bisa dihitung, Kak. Iya, itu jam waktu, jam 5, jam 10 gitu ya. Heeh. Sebenarnya countable, uncountable ini kadang agak nggak make sense, teman-teman. Jadi kalau kita berargumen, "Loh, kan itu bisa dihitung 100 menit, 1 jam, 2 jam kan bisa." Iya, tapi kalau kata orang Inggris, ketika kita ngomongin time doang secara umum, itu nggak bisa dihitung. Dan ya sudah, kita ikutin rules-nya, karena itu bahasa punya mereka, bukan punya kita. Jadi nggak bisa, logikanya emang nggak nyantol kalau dimasukkan ke bahasa Indonesia. Jadi ya sudah, let it go gitu. Ya udah, time nggak bisa dihitung gitu ya. Mungkin maksud filosofinya lebih ke sini kayak, oh kita tuh nggak pernah tahu kapan waktu itu berhenti berputar, asik. Iya teman-teman, by the way itu bener loh. Gimana cara orang itu menentukan, "Oh ini bisa dihitung, ini nggak bisa dihitung." Kadang tuh nggak sesederhana kayak misalnya, "Oh beras itu kan banyak butir-butirnya, nggak mungkin kita ngitung." Itu kadang nggak selalu seperti itu. Kadang mereka punya filosofi atau pandangan tertentu tentang kehidupan. Contohnya kayak time, ya waktu itu kita nggak ada yang tahu misalnya kapan kita, meninggal dari dunia ini gitu ya, kapan kita akan sukses nantinya, misalnya kita nggak tahu gitu ya, makanya dia tidak bisa dihitung. Waktu itu nggak ada yang tahu. Filosofinya mungkin seperti itu ya, tapi kita butuh riset lebih dalam lagi. Ya karena itu dulu riset saya kayak gitu teman-teman, saya dulu riset di Korea ya, meneliti pola pikir orang Korea itu kenapa sih bahasanya kok kayak gini, gitu ya. Anyway ya sedikit intermezzo, mhm. Intinya, back to the strategy ya, terus strateginya gimana, Kak? Kan kita nggak tahu, pola pikir, orang yang ngomong bahasa Inggris ini kayak kayak gimana, kita kan nggak tahu gitu ya. Ah, santai aja teman-teman, nggak serumit itu kok sebenarnya secara strategi ya kalau di TOEFL. Intinya begini, kalau teman-teman nggak ada clue-nya, misalnya time ini harusnya pakai S atau tidak pakai S, nggak ada clue-nya ya, anggap aja sudah betul, memang seperti itu, gitu.
Tuh ya, heeh. Kalau nggak ada clue-nya anggap saja ya sudah ini memang singular dan sudah betul. Tapi kalau ada clue-nya, katakanlah ini her-nya kita ganti ya jadi many. Nah, many itu kan banyak dan bisa dihitung. Nah, itu wajib dikasih S. Many times. Cuma itu nanti maknanya beda ya teman-teman, bukan waktu tapi berkali-kali. Cuma teman-teman saya rasa nggak perlu bingung tentang makna sih di sini, heeh, karena emang nggak ada clue-nya many ya sudah berarti time gitu aja. Tapi kalau ada many misalnya atau ini diganti jadi two gitu ya, three, four, five ada hitungannya, ya berarti itu harus dibikin jamak. Gitu teman-teman. Tapi kalau nggak ada clue-nya, nggak ada many, nggak ada one, two, three, four, five, kita nggak tahu ini bisa dihitung nggak ya? Let it be. Biarkan aja, bukan urusan kita. Gitu ya teman-teman, heeh. Jadi TOEFL itu sebenarnya baik kok ya, selama nggak ada clue-nya ya sudah, itu sudah betul gitu ya. Karena jawaban yang, benar ya, yang grammar-nya salah atau yang maknanya salah, itu pasti ada clue-nya, nggak mungkin nggak, gitu aja. Oke. Anyway, jadi Alpha, Charlie, Delta sudah betul ya. Back to B, kembali ke pilihan jawaban Bravo tadi ya. Ini salah. Kenapa salah? Pertama tadi kita ingat kembali ya, celebration, television, itu adalah noun. Noun itu fungsinya jadi bisa jadi subjek atau objek ya. Cuma tadi karena subjeknya sudah ada, verbnya sudah ada, berarti otomatis ini adalah objek gitu ya. Mhm. In this case dia adalah objek. Wait, objek ya. Gitu. Padahal di situ sudah ada objek. Sopranos ini kan objek juga, noun juga. Orang. Soprano, soprano teman-teman tahu ini enggak paduan suara. Kan ada tenor, soprano, alto ya. Kebetulan saya dulu ikut paduan suara. Bass ya. Jadi ngerti dikit-dikit lah ya. Heeh. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi penyanyi soprano, penyanyi la 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 gitulah ya, teman-teman. Mhm. Nah, jadi sudah ada objeknya. Ngapain ada objek lagi? Itu, ini salah, teman-teman ya, apalagi di depannya ada the most. Ah, the most itu kan artinya yang paling gitu kan ya. Yang paling yang paling ini harusnya diikuti adjektifnya, kata sifat atau deskripsinya apa. Yang paling kaya, yang paling cantik, yang paling mahal, yang paling berkelas, yang paling apa? Harus diikuti adjektif, bukan noun. Gitu. Sampai sini aja sudah cukup teman-teman sebenarnya ya. Teman-teman nggak perlu bingung loh, terus bentuk adjektifnya apa gitu. Yang jelas B ini adalah noun, dia bukan adjektif, jadi salah. Kan teman-teman nggak disuruh betulin, gitu. Cuma teman-teman harus tahu bahwa celebration itu noun, sedangkan kita butuhnya adjektif. Nah, ini yang dimaksud word forms tadi teman-teman. Teman-teman harus tahu ini tuh kelas katanya apa. Dia noun kah, adjektif kah, verb, adverb, preposition, atau apa. Setelah teman-teman tahu, baru teman-teman bisa menyimpulkan ini benar nggak sih? Gitu. Oke, ini noun. Fungsinya noun itu apa? Dia ngapain di situ? Sesuai nggak dengan fungsinya? Kalau nggak sesuai ya salah. Contohnya kayak Bravo ini. Loh, objek fungsinya noun jadi objek. Lah objeknya sudah ada, terus dia ngapain? Nggak fungsi dong, gitu kan ya. Mhm. Gitu. Seharusnya kita ganti menjadi adjektif yang bisa cocok dengan the most dan fungsinya adjektif memang menjelaskan noun. Kok hilang? Bentar. Heeh, fungsinya adjektif tuh memang mendeskripsikan noun. Delicious apples ini contoh yang selalu saya pakai. Di beberapa video sebelumnya coba lihat deh, pasti saya ngomongin delicious apples. Nggak mungkin lupa teman-teman kalau nonton. Delicious apples, handsome man, beautiful woman, smart people, good boy, dan lain sebagainya. Nah, jadi handsome, beautiful, smart, good, expensive, dan lain sebagainya itu tadi adalah adjektif.
Karena fungsinya apa? Menjelaskan kata benda berikutnya. Gitu kan ya. Beautiful, apa nih yang beautiful? Oh, beautiful scenery, beautiful house, beautiful woman. Tuh. Jadi beautiful ini adalah adjektif yang menjelaskan benda-benda itu tadi. Gitu teman-teman. Oke, dari sini aja sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau teman-teman pengen tahu adjektifnya apa, itu adalah celebrated yang betul ya. Jadi the most celebrated sopranos. Gitu teman-teman. Oke. Tuh, celebrated kalau ada idenya bukannya verb, Kak. Nah, itu teman-teman. Ada yang kita sebut sebagai verbal adjective. Hmm. Verbal adjective itu apa? Jadi bentuknya seperti verb. Ada dua ya sebenarnya, nggak cuma ed aja. Bisa verb ing atau verb 3. Atau ed. Kebanyakan ed tapi nggak selalu ed ya. Bisa verb ing atau verb 3. Tapi fungsinya sebagai adjektif tadi. Menjelaskan atau mendeskripsikan noun. Tuh. Contoh yang lain apa? Boring, bored. Paling sering kan, oh I'm bored, saya bosan. The movie is boring. Filmnya membosankan gitu ya. Oh, the movie is interesting. Filmnya menarik. I'm interested. Saya tertarik. Interesting, interested. Boring, bored. Nah, itu contoh verbal adjective. Bentuknya kayak verb, verb ing, verb 3, ada ed-nya gitu ya. Tapi secara fungsi itu adalah suatu deskripsi. Gitu teman-teman. Jadi meskipun di sini celebrated ada ide-nya Kak, nggak apa-apa. Itu adalah adjective, verbal adjective lebih tepatnya. Gitu teman-teman. Oke. Jadi the most celebrated sopranos. Gitu. Artinya apa sih? Celebrated, celebrated gitu kan ya. Jadi soprano yang paling bukan dirayakan ya ini, meskipun selebrasi, perayaan gitu ya artinya, tapi the most celebrated di sini dalam konteks ini artinya yang paling terkenal, gitu, yang paling famous, teman-teman ya, Orang famous kan pasti dirayakan ya, ke mana-mana diteriaki, disambut, dirayakan gitu kan ya, maksudnya celebrated seperti itu, jadi dia tenar, gitu, the most celebrated, the most famous. Sopranos gitu teman-teman. Oke. Nah, ini pun kalau mau diartikan celebration juga aneh jadinya kan ya. Soprano yang paling ketenaran. Soprano yang paling perayaan. Aneh kan ya? Jadi baik itu secara makna maupun secara grammar semuanya sama-sama salah gitu. Jadi kalau ada yang bilang, "Loh Kak, saya biasanya lebih enak lihat makna daripada grammar." Silakan, nggak apa-apa. Saya nggak masalah teman-teman mau lihat makna, mau lihat grammar, yang penting mengartikannya benar. Dah, itu aja. Kalau soalnya bilangnya soprano yang paling perayaan, teman-teman harus mengartikan soprano yang paling perayaan. Dan itu salah. Jangan dibetulin. Yang bikin masalah adalah kadang kita ketika menerjemahkan sudah sekalian dibetulkan. Itu yang bikin bingung. Jadi kita merasa kayak, "Loh, kayaknya benar semua deh. Apa ya yang salah?" Ya iyalah benar semua. Wong ketika menerjemahkan udah dibetulin sekalian. Gitu. Jadi ketika menerjemahkan harus sesuai soal. Nggak boleh digonta-ganti. Itu teman-teman ya. Jadi boleh, bebas. Mau menerjemahkan, mau lihat dari grammarnya, it's up to you as long as you got the correct answer, that's fine. Okay? Anyway. Jadi jawabannya adalah bravo, yang salah ya teman-teman, harusnya the most celebrated soprano. Seperti itu ya. Oke, gitu caranya teman-teman, right? Nah, kita coba lihat cheat sheet kita hari ini. Tadi kita bahas dari opsi A, ranks ya. Dan itu adalah verb satu yang pakai S, sudah betul karena subjeknya tunggal ya. Kapanpun ketemu verb satu, cari subjeknya tunggal atau jamak. Dah, itu yang perlu dicek ya. Karena pasti permasalahannya seperti itu, pakai S atau enggak. Oke. Next, opsi B. Celebration, tadi yang salah ya teman-teman. Celebration itu noun, television, celebration ya kan. Nah,
Karena posisinya untuk menjelaskan kata benda di depannya, nah kan Sopranos. Jadi nggak bisa noun lagi gitu. Harusnya adjective plus noun. Delicious apples. Bukan apple gitu kan ya. Bukan orange jeruk misalnya gantian apa deh, bukan banana apple misalnya kayak gitu ya. Delicious apples gitu misalnya. Gitu deh. Apel yang enak bukan apel yang keenaan. Oke, maka dari itu kita ganti menjadi celebrated tadi ya, verbal adjective pakai ed yang berarti ternama atau terkenal. Soprano yang terkenal, yang paling terkenal, bukan soprano yang paling ketenaran gitu. Bukan soprano yang paling perayaan. Oke, jadi itu tentang celebration tadi. Jadi next time be careful ya. Tiap kali ketemu noun, adjective tuh harus cek ini beneran nggak sih harusnya noun atau harusnya yang lain. Tuh. Hmm. And the next one, opsi C, off ya. Sudah betul juga tadi ya, dia preposisi yang menunjukkan kepemilikan Sopranos over time. Jadi dia menghubungkan dua kata benda ya, Sopranos sama her time. Sopranos pada masanya. Menunjukkan kepemilikan masa waktu gitu kan ya tadi. Mm-mm. Jadi itu sudah betul. And then yang terakhir opsi D, time. Juga udah benar tadi kan ya berkaitan dengan off, over time, memberikan kata benda setelah off ya kan, biar lengkap, nggak cuma off gitu, off apa nih gitu kan, her apa nih, nya gitu kan ya tadi, masanya, tasnya, laptopnya. Jadi time di situ sudah betul dan dia tidak bisa dihitung, tidak bisa kita bikin times ya, mhm. Selama nggak ada clue-nya tentang ini harusnya singular atau plural, anggap aja betul. Gitu. Oke, nah seperti itu caranya teman-teman ya. Ingat hati-hati, mentang-mentang ada the most jangan langsung pikir udah bener ya, cek lagi setelah the most ini beneran adjective atau jangan-jangan yang lain gitu ya. Karena the most wajib diikuti adjective. Nggak cuma the most-nya aja yang kita cek, tapi kiri kanannya don't forget gitu. Dan sekali lagi, buat kamu yang mau upgrade skor TOEFL-nya tembus 500 plus tanpa ribet, tanpa mahal, langsung klik link pendaftaran kelasnya, kelas e-course tadi ya, di linknya yang udah aku taruh di deskripsi video ini teman-teman. Bisa langsung ke WhatsApp admin atau mau baca-baca dulu yang di website juga boleh ya. Di situ ada teachers profile-nya, termasuk profile saya kalau teman-teman penasaran, ih ini Kak Ari itu background-nya kayak gimana sih? Di situ ada, silahkan dilihat. Dan sekarang juga ya teman-teman sebelum promonya habis, ingat tadi ya, banyak yang tanya, tapi itu sudah dari video lama, ya sudah habis promonya ya teman-teman. Jadi silakan diamankan sekarang promonya. Dan gimana tadi ada yang benar jawabannya B? Coba absen di kolom komentar ya, benar atau salahnya, atau mungkin ketipu. Ketipunya apa? Coba kasih tahu aku di kolom komentar karena dengan kita tahu, oh aku terjebak gara-gara ini nih. Itu sebenarnya kita juga belajar dan next time harapannya kita nggak akan terjebak itu lagi karena kita udah mengidentifikasi gara-gara ini nih aku salah gitu ya. Mhm. Dan jangan lupa klik like, share ke teman-teman belajar kamu, dan subscribe biar nggak ketinggalan info-info menarik, tips-tips menarik lainnya, gitu ya. Ari is signing off, keep learning, keep practicing, keep boosting your score, and I'll see you again on the next video. Bye-bye.